Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini banyak banget yang sebenarnya udah lama ya. Teman-teman tuh menghubungi saya menanyakan tentang bagaimana sih optimasi video marketing. Akhirnya kali ini kita akan buat nih step by step tentang bagaimana kita memulai video marketing. Jadi ini bakalan seru. Nah, nontonnya sampai habis kayak gitu ya. Nah, halo teman-teman semuanya, saya Omar, saya adalah seorang property business coach. Saya juga seorang YouTuber gitu ya. Saya punya channel ini. Saya berbagi kepada teman-teman bagaimana teman-teman yang berada di bisnis properti ingin meningkatkan bisnisnya, dan juga terutama buat teman-teman yang marketing, yang marketer gitu ya, sales property gitu ya, broker properti, untuk meningkatkan kemampuan jualannya ya, menggunakan digital marketing dan juga tentunya teknik-teknik marketing terbaru yang akan saya sharing terus di channel ini. Makanya buruan klik dulu tombol subscriber dan juga loncengnya supaya bisa terus dapat update dari konten-konten saya. Oke teman-teman, video marketing ini sebenarnya sebuah apa ya? Kalau saya bilang ultimate-nya konten. Artinya kalau biasanya kan kita yang paling gampang posting itu adalah teks ya, kita bikin teks gitu ya, kayak di Twitter gitu ya. Kemudian status di Facebook gitu ya. Itu paling paling gampang lah gitu ya, karena effort kita hanyalah ide kemudian kita tulis gitu ya. Lalu strata yang kedua adalah gambar ya, foto gitu ya. Nah, fotonya kita mesti foto dulu, terus kita bikin captionnya, baru kita posting gitu ya. Kalau ada hashtagnya kita pikirin hashtagnya. Tapi juga ada nanti misalkan fotonya itu diedit dulu gitu ya. Nah, itu juga butuh effort. Jadi lebih tinggi lagi tuh, dari tadi teks, kemudian sekarang ada yang namanya gambar atau foto atau image. Nah, yang paling ribet sebenarnya, yang paling, kalau saya bilang paling berat kita untuk bisa membuat konten atau postingan itu adalah video gitu ya. Makanya bisa dibilang video marketing ini challenge-nya cukup banyak. Ya walaupun sekarang ya kayak mungkin ada TikTok, kemudian juga banyak sekali platform dari sosial media itu mereka menggunakan juga video dalam mengoptimasi konten-konten yang ada di platformnya masing-masing. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang Bang Omar, oke, ini video pertama ya. Jadi video yang kalau menurut saya awalan buat teman-teman supaya bisa mulai nih serius dalam mengoptimasi konten-konten videonya. Tapi ini basic banget, tapi ini wajib karena ini fundamental, wajib didengerin, wajib ditonton ya, kalau perlu dicatat. Oke, yang pertama adalah sebenarnya kenapa video marketing gitu ya. Ini kita tulis dulu nih, kenapa video marketing. Ya kalau di sini kita bicara sebenarnya video ini cukup efektif sebenarnya menyampaikan message ya, efektif dalam menyampaikan pesan karena dia semuanya ada audio, ada visualnya gitu ya, kayak gitu. Jadi dia efektif dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang berikutnya adalah hampir semua platform yang tadi saya bilang ya, semua platform lah ya, semua platform online digital gitu ya, itu optimasinya ada di video. Optimasinya di video gitu ya. Itu memang terbukti gitu. Kayak Facebook tuh sekarang tuh udah mau nyaingin YouTube deh. Kemudian juga Twitter, kemudian Instagram gitu ya. Bahkan sekarang yang lebih dahsyat tuh ada TikTok, ada Snapchat, waktu itu ada juga snack video gitu ya. Jadi ini memang luar biasa ya. Kemudian kenapa juga video? Nah, kalau dulu tuh kita masuk video tuh berat ya. Sekarang tuh karena jaringan internet juga udah cukup kuat, maka ya video marketing ini bukan jaringan internet ya, kecepatan internet ya, kecepatan jaringan internet itu udah cukup baik gitu ya. Nextnya videonya sangat efektif
Karena kita sekarang ada di era new normal. Ya kan? Tadi saya baca di LinkedIn tuh ya, di LinkedIn saya baca ada ahli digital marketing itu ya, dia posting itu salah satu yang dicari pada saat kondisi seperti saat ini itu adalah tutorial-tutorial gitu ya. Nah, itu sebenarnya kesempatan kalau teman-teman ingin mengoptimasi bisnisnya ya masuk di video marketing. Yang berikutnya adalah apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita masuk di video marketing? Yang harus disiapkan. Ya tentunya yang pertama adalah alat rekam. Ya, alat rekam. Alat rekam di sini simpelnya adalah ya kita harus punya kamera gitu ya. Mungkin kamera itu kalau nggak punya pun ya bisa pakai handphone sebenarnya. Pakai handphone. Dan yang paling penting sebenarnya juga satu poin adalah mikrofon kalau saya bilang sih. Ini aja sebenarnya udah bisa kita jalanin gitu ya. Mikrofon. Kalau ada modal lagi kita pakai tripod. Ini wajib sebenarnya. Kemudian ya kalau lagi upgrade lagi kita pakai gimbal ya, gimbal yang stabilizer gitu ya. Stabilizer. Gitu. Dan alat-alat pendukung lainnya sebenarnya seperti lampu, ya lightning lah ya. Lightning dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian apalagi setelah ini? Yang dibutuhkan adalah alat editing. Alat editing ya ini dalam hal ini mungkin software ya. Kayak sekarang nih saya merekam pakai Camtasia gitu ya. Mungkin kalau yang nanti direct video tuh bisa pakai macam-macam tuh ya, bisa pakai CapCut ya, terus ada lagi KineMaster, ada lagi Filmora gitu ya, kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi harus ada nih alat editingnya. Karena kalau mau optimal nantinya gitu ya. Mungkin kalau awal-awal misalkan video langsung colok terus langsung diupload juga ya nggak apa-apa juga. Tapi ya paling ideal ya nanti diedit dulu, sedikit-sedikit diedit. Kayak gitu. Ya, ini yang harus disiapkan. Kemudian mindsetnya dulu nih. Mindsetnya bos. Jadi ini perlu banget supaya jangan sampai nanti di tengah jalan nyerah gitu ya, karena ini perjalanannya panjang kayak gitu. Oke, berikutnya adalah ini saya sambil nyontek dikit ya, bagaimana memulainya. Ini dia bagaimana memulainya. Yang paling penting adalah ya teman-teman ya, kita tuh punya dulu goals kita tuh apa sih, tujuan kita apa sih mau masuk di video marketing ini. Kita punya goals dulu. Goalsnya ya bisa yang pertama adalah let's say personal branding misalkan. Ini biasanya yang bergerak di bidang coaching ya segala macam. Nah nanti itu turunannya adalah mungkin dia bikin tutorial gitu ya. Dia kasih tips-tips, strategi segala macam. Kemudian bisa juga dalam hal ini ya jualan. Goalsnya jualan. Gitu. Sebenarnya ini semua nanti bagian dari jualan sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Atau mungkin mau sebagai kalau mungkin kayak perusahaan-perusahaan gitu ya, sebagai corporate branding. Ya dia misalkan kayak punya acara yang apa namanya itu yang sosial gitu ya, corporate social responsibility. Nah jadi alat untuk advertising lah kayak gitu. Oh betul tadi alat advertising. Ini corporate branding tadi ya. Oke, gitu. Pertama goals. Terus yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya memilih niche terlebih dahulu. Memilih niche-nya apa sih bahasa ininya? Niche itu adalah ceruk pasar. Ceruknya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ada video tersendiri, makanya kan saya bilang tadi
buruan subscribe karena ini kita akan dalam nanti ini semua ini kita akan bedah. Jadi nggak kaleng-kaleng ini kita sharingnya, kita buka semua gitu. Memilih ceruk nanti sebenarnya banyak nih ya ceruk dalam artian niche itu banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Makanya nanti menentukan goals dulu baru kita menentukan niche. Nah, niche-nya misalkan dari sisi misalkan bisnis gitu ya, bisa niche bisnis, bisa niche apalagi nih, bisa niche health ya, kesehatan gitu ya. Kemudian bisa niche-nya tuh vlogging ya, jadi travel vlog. Kemudian ya bisnis vlogger juga bisa jadi macam-macam ya. Apa namanya, kuliner vlog tuh apa? Food blogger ya, food vlogger gitu ya, food vlogger. Kemudian ini bisa juga dari sisi personal development, ya kan, dari sisi uang gitu kan, money, banyak lah nanti. Nah nanti kita akan bahas ini di video tersendiri, tapi sekarang yang mau saya sampaikan ini secara generalnya dulu gitu ya. Ya itu memilih niche. Kemudian berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah mempunyai rencana. Nah, dibuat dulu plannya, membuat rencana gitu ya, making plan. Nah, making plan ini apa aja Bang Omar? Ya, yang pertama adalah sambil nyontek nih, tentunya harus dibuat dulu konten plannya nih, content planning. Oh ini penting nih, ya. Supaya apa sih Bang Omar? Supaya nanti teman-teman tuh konsisten, ya, nggak kehilangan ide. Makanya tadi setelah memilih niche ya, kita breakdown tuh, ada misalkan 100 video gitu ya, udah kita siapin di awal supaya nanti ketika membuat konten kita nggak lagi cari-cari idenya gitu loh. Ini kayak Bang Omar sekarang setiap hari ya posting ya, karena udah dibuat plannya. Kemudian yang berikutnya apa? Kita membuat jadwalnya, jadwal posting. Nah ini juga salah satu yang kalau menurut saya menjadi bagian dari optimasi sebenarnya. Ya, kalau misalkan teman-teman sanggupnya seminggu sekali posting, ya seminggu sekali posting. Tapi sih kalau awal-awal jangan ya. Kalau awal-awal saya sarankan bahkan kalau bisa one day one posting, sehari satu posting, supaya dapetin dulu nanti konten apa sih yang terbaik, yang bagus, yang nanti bisa kita fokuskan di situ. Ya, jadi jadwal posting. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Ya, jangan lupa nih, sebenarnya tadi harusnya awal nih, adalah riset dulu nih. Ini di riset dulu. Jadi tadi aturan duluan nih. Harusnya di sini. Jadi riset, dari riset nanti kita bikin konten, dari konten terus kita jadwalin. Kayak gitu. Nah, baru berikutnya kita masuk ke production nih. Kita membuat ya. Nah, production ini yang kita butuhkan adalah tadi kita butuh script videonya gitu ya. Terus kita siapin dulu backgroundnya. Terus juga menentukan apa tadinya setting lah gitu ya, setting tempat rekaman kayak gitu. Nah baru kita masuk ke, kita sambil ngecek dulu nih udah berapa menit. Oh udah dikit lagi, kita masuk ke optimasi. Nah ini juga bagian yang penting. Nah, saya kasih sekilas aja optimasi karena waktunya sudah mepet. Kita akan bahas nanti teman-teman ini di video yang lainnya lagi ya. Di sini kita bicara apa nih kalau untuk optimasi? Jadi ada yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Ini nanti kita optimasi dari sisi title, description. Ini penting juga teman-teman supaya video teman-teman bisa dilihat orang. Ada teks, maksudnya ditemukan orang gitu, bukan dilihat orangnya. Kemudian ada hashtag juga. Terus ada link juga nanti, link. Nah, kemudian apalagi nih? Kita juga berbicara dari sisi thumbnailnya. Thumbnail tuh gambar ini ya, gambar covernya gitu ya, cover dari si videonya. Terus kita bicara lagi
konten videonya. Kontennya juga perlu dioptimasi teman-teman. Jadi nggak sembarangan ternyata. Kayak sekarang mungkin kalau teman-teman lihat video-video saya terakhir, itu saya sudah menggunakan metode begini nih. Yang pertama ada hook dulu di awal. Kemudian ada bumper. Bumper tuh sebenarnya bisa bentuknya ngomongan doang atau ada video ya. Ada video bumper tuh menunjukkan channel ini untuk apa. Kemudian kita berbicara dulu tentang pain ya, atau masalah yang dihadapi penonton kita. Kemudian kita offer solution ya, apa solusinya, baru kita call to action ya. Call to action tadi saya juga beberapa kali mengatakan ya, subscribe, kemudian komen, atau kalau misalkan kita jualan ya beli gitu, klik link di yang ada di description ya. Intinya kita mengajak orang untuk melakukan satu kegiatan kayak gitu. Oke teman-teman, gimana nih menurut teman-teman nih ya? Ini basic ya, ini basic banget. Saya harap ini bisa menjadi awal untuk kita nanti mengoptimasi video marketing. Nah sekarang coba nih menurut teman-teman gimana, menarik kan nih? Kalau menarik saya akan lanjutin nanti ke video berikutnya, tapi saya minta dulu paling enggak teman-teman komen ya, apa sih yang dirasakan dalam kepengen nanti misalkan melakukan video marketing, let's say di YouTube kayak gitu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.